Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sulistiwati dari jurusan Pendidikan Sosiologi angkatan 2020. Saya dari offering C2 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan mempresentasikan konsep manusia dalam Islam menurut saya. Apa sih konsep manusia dalam Islam itu? Yuk kita simak berikut ini. Konsep manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dalam bentuk kesempurnaannya makhluk. Keberadaan manusia adalah yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia memiliki fisik, perasaan, hawa nafsu, juga akal yang membuat manusia berbeda dengan manusia lainnya. Pemikiran tentang hakikat manusia sejak zaman dahulu sampai zaman modern juga belum berakhir. Ternyata orang menyelidiki manusia dari berbagai sudut pandang. Ada yang memandang manusia dari sudut pandang budaya yang disebut antropologi budaya. Ada juga yang memandang dari segi hakikatnya yang disebut antropologi filsafat, yang menyebabkan orang tidak berhenti berusaha mencari jawaban tentang manusia yang pertanyaannya tentang apa, bagaimana, dan kemana manusia nantinya itu sudah terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang melalui pengenalan asal kejadian manusia itu sendiri. Hakikat manusia dalam Islam merupakan suatu keberadaan yang mendasari diciptakannya manusia yang telah diberi amanat untuk mengatur bumi atau menjadi khalifah, yaitu untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara mengenai apa itu manusia, ada beberapa aliran yang mendasarinya. Yang pertama, aliran serbajat mengatakan bahwa yang sungguh-sungguh ada hanyalah zat atau materi. Zat atau materi itulah hakikat dari sesuatu. Alam ini adalah materi, dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu, hakikat dari manusia itu adalah zat atau materi. Yang kedua, aliran serba roh berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini adalah roh. Begitu juga hakikat manusia adalah roh. Adapun zat itu adalah manifestasi daripada roh di dunia ini. Yang ketiga, aliran dualisme, yaitu mencoba untuk meyakinkan kedua aliran di atas. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asalnya, tidak tergantung satu sama lain. Jadi, badan tidak berasal dari roh, juga sebaliknya. Hanya dalam perwujudannya manusia itu ada dua, jasad dan roh. Yang keduanya berintegrasi membentuk dan disebut manusia. Yang keempat, aliran eksistensialisme yang memandang manusia secara menyeluruh. Artinya, aliran ini memandang manusia tidak dari sudut zat atau serba roh atau dualisme, tetapi memandangnya dari segi eksistensi manusia itu sendiri, yaitu cara keberadaannya manusia itu sendiri di dunia ini. Sebagai makhluk yang mulia, manusia dapat dilihat dari beberapa hal. Di antaranya, 1. Manusia adalah makhluk yang keberadaannya di dunia ini untuk mengadakan sesuatu. Artinya, seseorang manusia mempunyai tugas bekerja dalam hidupnya. Yang kedua, manusia ada untuk berbuat yang baik dan membahagiakan manusia. Artinya, manusia ada untuk mengadakan sesuatu yang benar serta bermanfaat. Dari sanalah muncul segala bentuk karya manusia meliputi kreativitas dan dinamika di dalam kehidupannya. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan hidup. Artinya, kebebasan manusia nampak melalui aneka kreasi dalam segala segi kehidupan, dan melalui kebebasan itulah muncul berbagai kegiatan. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Dalam diri manusia ada kesadaran untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dalam hidupnya. Misalnya, dalam salah satu wujud kesadaran religius, bahwa manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya pada ilahi. Eksistensi dan martabat manusia. Manusia perlu mengenal dan memahami hakikat dirinya sendiri agar mampu mewujudkan eksistensi yang ada dalam dirinya. Pemahaman dalam hidup akan mengantarkan manusia pada kesediaan untuk mencari makna serta arti kehidupan agar hidupnya tidak sia-sia. Eksistensi manusia di dalam merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya, bahwa dialah yang menciptakan, menghidupkan, dan menjaga kehidupan manusia. Dengan demikian,
tujuan diciptakannya manusia dalam konteks hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala serta memikirkan ciptaannya untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sedangkan dalam konsep hubungan manusia dengan manusia serta manusia dengan alam adalah untuk berbuat amal, yaitu perbuatan baik dan tidak melakukan kejahatan terhadap sesama manusia serta tidak merusak alam. Terkait dengan tujuan hidup manusia dengan manusia lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan umum adanya manusia di dunia ini berdasarkan Quran Surat Al-Anbiya yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Maksudnya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada di dunia ini adalah untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Maka, karunia, kasih sayang dan belas kasih, jadi manusia sebagai rahmat merupakan manusia yang diciptakan oleh Allah untuk menebar dan memberikan kasih sayang kepada alam semesta. Yang kedua, tujuan khusus adanya manusia di dunia ini adalah untuk menyukseskan dunia dan akhirat dengan cara melaksanakan amal soleh yang merupakan investasi pribadi manusia sebagai individu. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl yang artinya, barang siapa mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan memberi balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dengan apa yang telah mereka kerjakan. Yang ketiga yaitu tujuan individu dalam masyarakat setelah hidup berkeluarga. Manusia mempunyai kebutuhan untuk bermasyarakat. Tujuan hidup bermasyarakat yaitu mencari keberkahan yang melimpah dalam hidup. Kecukupan kebutuhan ini menyangkut kebutuhan fisik seperti perumahan, makan, pakaian, kebutuhan sosial, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat mudah diperoleh apabila masyarakat beriman dan bertakwa. Apabila masyarakat tidak beriman dan tidak bertakwa, maka Allah akan memberikan siksa dan jauh dari keberkahan. Oleh sebab itu, apabila dalam suatu masyarakat ingin hidup damai dan serba kecukupan, maka kita harus mengajak setiap anggota masyarakat untuk memelihara iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan khalifatullah. Manusia diturunkan ke muka bumi ini bukanlah hanya sebagai penghias atau pelengkap bumi saja, tetapi manusia sesungguhnya mempunyai kedudukan, peran, dan tugas yang telah melekat padanya yang dibawa sejak lahir. Manusia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai hamba Allah dan seorang khalifah di bumi. Karena manusia merupakan makhluk yang paling istimewa dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Mereka dipilih untuk menyelesaikan persoalan yang ada dengan cara mereka sendiri, tanpa harus melepas dari tanggung jawabnya. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dalam ayat Al-Quran menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, kemudian berkembang biak dari sperma dan ovum dalam suatu ikatan pernikahan dan berproses biologis produktivitas manusia yang terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun. Kesadaran bahwa manusia hidup di dunia sebagai makhluk ciptaan Allah dalam menumbuhkan sikap andap asor dan wawas diri sesama manusia bukanlah Tuhan. Oleh sebab itu, ia melihat sesama manusia sebagai sesama makhluk, tidak ada perhambaan antar manusia. Jadi, seorang istri tidak menghamba pada suami, seorang pegawai tidak menghamba pada pengusaha, dan seorang rakyat tidak menghamba pada pemerintahan. Bagi manusia yang patut untuk jadi perhambaan yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan keadilan di muka bumi. Melakukan misi khalifah fil ard berarti kita berbagi tugas dengan manusia lainnya, saling membantu dan memberikan manfaat. Untuk menjalankan misi khalifah fil ard, maka manusia harus memiliki kemampuan, skill, pengetahuan yang dengan keahliannya tersebut ia mampu membangun bidang-bidang yang ada di muka bumi. Untuk itu, penting sekali bagi umat Islam untuk menjalankan tujuan pendidikan dan tujuan pendidikan Islam agar bisa melaksanakan secara optimal bidang-bidang di muka bumi. Tugas khalifah artinya adalah tugas semua termasuk wanita. Tugas semua manusia termasuk wanita ini, wanita karir dalam pandangan Islam tidak menjadi masalah.
karena wanita bisa berkarir sebagai langkahnya dalam melakukan misi kekhalifahan juga di muka bumi ini yang bisa bermanfaat untuk umat banyak. Hikmah dari konsep manusia dalam Islam, yaitu konsep manusia dalam Islam adalah konsep yang utuh dan integral mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi, dari perangkat fisik hingga perangkat akal dan psikologisnya. Konsep manusia dalam Islam juga tidak menghalangi manusia untuk memilih, menggunakan kehendak bebasnya, dan melakukan apapun yang diinginkan manusia. Hanya saja segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia pasti akan ada efek dan resikonya. Tentu hal tersebut tidak bisa dihindari dan harus diterima atau dilakukan oleh manusia. Untuk itu, konsep manusia dalam Islam tidak timpang sebelah. Konsep manusia dalam Islam juga tidak menganggap bahwa manusia boleh sebebas-bebasnya. Untuk itu, ada aturan bagi manusia. Aturan tersebut bukan dalam rangka untuk membatasi atau membuat manusia tersiksa. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.